mengandung satu atau lebih unsur kimia hara yang dibutuhkan untuk pertumbuhan normal tanaman yang dapat diberikan kepada tanaman atau tanah. Pemupukan adalah penambahan satu atau beberapa unsur hara tanaman yang tersedia. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami, Yusuf Kali, dipersilakan. Klasifikasi pupuk dikelompokkan dari berbagai segi. Yang pertama, berdasarkan asal pembentukannya, itu adalah pupuk alam dan pupuk buatan. Pupuk alam itu ya tanpa ini maksudnya terbentuk di alam dan dipakai tanpa atau dengan sedikit proses. Nah, contohnya apa saja? Pertama, pupuk kandang, pupuk hijau, serasa, gambut, tinja atau kotoran, abu, kapur. Kalau pupuk buatan ya istilahnya diproduksi dengan teknologi khusus di pabrik melalui perubahan kimia dari pupuk alam ataupun dari bahan dasar sederhana seperti dalam pembuatan pupuk nitrogen. Selanjutnya itu berdasarkan sumbernya itu ada dua, yaitu pupuk limbah pertanian dan pupuk dagang. Kalau dari limbah pertanian itu apa saja? Seperti pupuk kandang, pupuk hijau ya kan, dan usaha pertanian lainnya seperti bahan lain dari usahanya. Kalau pupuk dagang ya melalui jalur perdagangan atau komersil fertilizer. Kalau berdasarkan sifat kerja ada langsung dan tidak langsung. Kalau langsung itu yang mengandung unsur hara tanaman, pengaruhnya langsung kepada tanaman. Seperti apa contohnya? Seperti NPK dan juga pupuk cair. Kalau tidak langsung ya pengaruh utamanya terhadap tanah, tetapi juga mengandung unsur hara seperti kapur dan bahan organik. Kalau berdasarkan kecepatan kerja ada slow release dan fast release ya kan. Kalau yang cepat bekerjanya itu seperti pupuk N dan K dan pupuk larut dalam air ya kan. Kalau yang lambat seperti dia itu efektif hanya setelah terjadi perubahan dalam tanah relatif banyak. Kalau yang slow release ini seperti contohnya itu pupuk TSP.
Kalau yang itu yang mudah menguap seperti urea itu termasuk fast acting yang bekerjanya sangat cepat. Kalau berdasarkan tipisnya kimia ada dua, ada organik dan anorganik atau pupuk mineral ya kan. Kalau organik ya mengandung satu atau lebih senyawa organik ya kan, tetapi dalam tanah dapat segera diubah menjadi senyawa anorganik melalui proses yang disebut amonifikasi. Kalau anorganik ya mengandung satu atau lebih senyawa anorganik. Seperti anorganik nih maksudnya pupuk-pupuk buatan atau pupuk yang dari kimia. Terus kalau berdasarkan kandungan unsur hara dia ada dua, yaitu tunggal dan majemuk. Contohnya yang tunggal apa saja, seperti dia hanya mengandung satu unsur hara seperti pupuk N, pupuk P, pupuk K ya kan. Kalau pupuk majemuk ya mengandung beberapa unsur seperti NPK, kalau digabung itu kan sudah menjadi majemuk dia. Nah, pupuk majemuk ini melalui proses dekomposisi kimia di pabrik atau juga dicampur biasa. Komposisi dan kadar air pupuk majemuk dibuat berdasarkan kebutuhan. Terus kalau berdasarkan jumlah yang dibutuhkan tanaman ada makro dan mikro. Kalau yang hara makro itu seperti apa? NPK ini hara makro. Kalau yang sekunder itu seperti S, Mg, Ca. Nah, ini diberikan dalam jumlah besar dibandingkan pupuk mikro. Kalau mikro ya itu mengandung unsur hara mikro dan dibutuhkan dalam jumlah kecil. Contohnya apa saja seperti Fe, Mn, Zn. Nah, seperti itu. Kalau berdasarkan bentuknya dia itu ada padat dan cair. Kalau padat apa saja seperti urea, Za, TSP, KCl itu padat. Kalau cair ya pupuk organik cair, fosfo N dan lain-lain. Kalau pupuk kandang itu terdiri dari dua komponen, yaitu cair dan padat dengan perbandingan 3:1. Dan padat rata-rata itu mengandung 50% dan hampir semua P dan K lebih kurang 3/5-nya. Kalau kandungan unsur hara pupuk kandang dipengaruhi oleh yang utama macam dan jenis hewan, terus umur dan keadaan individu hewan, makanan yang dimakan ya kan, bahan hamparan atau alas kandang, cara pengelolaannya. Ini ciri dan sifat pupuk kandang lambat tersedia itu karena apa? Karena zat-zat makanan itu harus mengalami berbagai proses perubahan sehingga haranya tersedia untuk tanaman. Dan kedua, cirinya juga mempunyai efek residu. Residu ini adalah sisa atau ampas dengan melepaskan hara secara perlahan-lahan. Kalau berdasarkan kandungan hara itu ada pupuk tunggal, majemuk, dan pupuk kalsium dan magnesium. Pupuk tunggal berarti hanya satu jenis hara. Kalau majemuk lebih dari satu unsur hara. NP, N, KE, N dan K, N dan P atau NPK dan K atau gabungan dari ketiganya itu. Kalau kalsium dan magnesium itu biasa digunakan sebagai unsur kapur karena di samping penambahan unsur hara tetapi lebih cenderung untuk perbaikan pH tanah atau pengapuran.